mengikuti perjalanan Rasulullah mengemban dan menerima sholat 5 waktu yang kita laksanakan sekarang ini ya, yang kita laksanakan yang sekarang ini. Kita melaksanakan sholat 5 waktu kapan? Apa sesudah balik? Apa belum balik? Apa kita sudah tua? Kapan, Abang? Kita menerima sholat 5. Betul. Sesudah kita balik. Arti balik, kita sudah cukup umur, sudah wajib kita sholat. Kalau kita sudah balik, kita sudah dipertanggungjawabkan syariat kepada diri kita. Apa itu syariat? Seperti kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Sudah itu kita puasa di bulan Ramadan. Itu syariat 30 hari. Udah itu kita kalau kita udah gede bayar zakat. Ya. Yang naik haji itu apabila kita mampu, kan? Udah itu kita bersyahadat. Itu kita sudah melaksanakan syariat Islam, sudah menanggung syariat Islam kepada diri kita sendiri apabila kita sudah balik. Nah, itu artinya balik. Nah, bukan balik saya udah gede, nggak ada apa-apa. Nah, itu kita berdosa. Makanya inilah sejarah singkatnya mengenai Isra Mi'raj. Nah, kita selalu untuk anak-anak supaya mengerti apa itu Isra Mi'raj, harus kita memperingatinya untuk menjadi kebahagiaan hati, menjadi kebahagiaan diri, supaya kita selalu rindu kepada Rasulullah SAW. Anda dengar anak-anak? Iya. Nah, sebelum kita nanti menutupi sejarah Isra Mi'raj ini, coba kita bersalawat dulu supaya rindu kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hari semalam harus kita berselawat kepada Nabi sekurang-kurangnya selesai sholat 10 kali. 5 kali 10 udah berapa? Udah jadi 50 kita selawat kepada Nabi setiap hari udah 50 kali. Kalau kita selawat 20 kali sehari semalam udah 100 kali. Kemarin sudah Ibu cerita, sekali kita berselawat pahalanya berapa? 10. Jadi 1 kita berselawat 10 gandanya. Kalau 10 kali berselawat 100 pahalanya. 20 kali kita berselawat 200 pahalanya. Jadi kalau sehari semalam ada 100 kali berarti 1.000.000 pahalanya dalam satu hari. Makanya banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah anak-anak sejarah Isra Mi'raj pada hari ini. Yang kita memperingati hari Isra Mi'raj pada hari ini. Iya, kenduri kita kasih kenduri ke anak yatim. Udah itu kita tidak ada kasih sedekah. Kita niatkan untuk memperingati hari Isra Mi'raj. Pahalanya kepada kita dapat, pahalanya kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, sampaikanlah salam dan rahmatku, ya Allah, rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah
sampaikanlah salam kita kepada Rasulullah supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang memperjuangkan kita udah menjadi pintar. Kalau bukan Rasulullah yang memperjuangkan agama Islam, kita tidak tahu apa-apa. Banyak-banyak kepada Rasulullah supaya kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah pada hari ini sedikit banyaknya tentang Isra Mi'raj yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 18 bulan 2 tahun 2023, 17 Rajab, ya, 17 Rajab. Ya, anak-anak, dalam hari 17 Rajab kita selalu memperingati hari Isra Mi'raj. Ya, di dalamnya ada sejarah-sejarah, di dalamnya ada kisah-kisah. Di dalam Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah banyak sekali cerita-cerita. Cerita-cerita yang membuat kita mendapat pahala yang begitu banyak. Ya, anak-anak mau pahala yang banyak? Mau, ya. Namanya aja anak-anak. Dia mau pahalanya yang banyak. Makanya berselawat yang banyak. Semua yang banyak. Nah, hari ini hari Isra Mi'raj. Anak-anak yang memperingati hari Isra Mi'raj hari ini mukanya berseri. Dia memperingati hari Isra Mi'raj hari ini. Muka-muka orang yang memperingati hari Isra Mi'raj berseri-seri, kan? Ya. Sejarah Isra Mi'raj panjang. Kalau kita mau bercerita 2 jam gak habis-habis. Ketemu di langit, ada ketemu lagi dengan seorang wanita yang udah bungkuk. Rasulullah bertanya, "Ya malaikat." Dia minta, siapa wanita ini? Inilah wanita ibaratnya dunia. Dunia ini udah bungkuk, udah tua, seperti wanita yang di perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Seperti inilah sekarang dunia sudah tua. Itu contoh. Berjalan Rasulullah. Di dalam perjalanan ketemu lagi dengan seseorang atau dengan siapa, dengan keadaan bagaimana. Ya malaikat, siapa orang ini yang mukanya seperti apa? Seperti muka babi, tubuhnya manusia. Siapa orang ini? Inilah orang yang suka berdusta kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mau sering-sering meninggalkan sholat. Abang ada sholat, mesti kita sholat. Kalau enggak muka kita nanti berubah. Di akhirat Nabi sudah dapat melihat waktu perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Ada yang kayak keledai. Macam-macam peristiwa. Dalam perjalanan itu macam-macam peristiwa. Nabi menemui dan mempelajari peristiwa begini apa akibatnya. Peristiwa begini apa akibatnya. Di situ pelajaran Rasulullah mendapatkan. Yang jelaskan di samping Rasulullah ada malaikat Jibril. Nama malaikat Jibril yang mendampingi. Kemana Rasulullah berjalan, malaikat Jibril yang mendampingi. Malaikat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Malaikat bertanya pada Rasulullah, "Kenalkah kamu ini siapa?" "Tidak ya Jibril." "Inilah indatu kita, Nabi Adam. Nabi Adam ini indatu segala manusia. Dari Nabi Adam dan Hawa inilah kita dilahirkan menjadi berkembang biak ke seluruh dunia." Di situ ketemu Rasulullah dengan Nabi Adam. Berjalan. Ketemu
dengan Nabi Idris. Ditanya sama malaikat, siapa ini? Rasulullah tidak mengerti siapa dia. Inilah Nabi Idris. Dalam sejarah Nabi Idris di dalam surga. Dalam surga menjahit. Nah, siapa yang di dunia sekarang dia pandai menjahit, itu dia pernah melihat cahaya nur dari Nabi Idris, maka dia pandai menjahit. Jadi Nabi Idris dalam pepatah Aceh, Nabi Idris datang lagi menjahit, datang Iblis menggoda Nabi Idris. Pala Nabi Idris ditumbuk ke dalam mata Nabi, ke dalam mata syaitan dan iblis, maka butalah mata siapa buta? Mata iblis. Itu Nabi Idris yang menyoloknya ke dalam mata iblis. Ada lagi seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad terima wahyu dari Allah, salat 50 waktu. Kembali lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa. Ya Muhammad, sudah bertemu dengan Allah, sudah berapa waktu dikasih kamu sholat? 50. Oh man, balik lagi ke sana. Nggak sanggup nanti umat kamu untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Balik lagi Rasulullah. Balik lagi. Berapa? Udah dikurangi sedikit, nggak sanggup. Kata Nabi Musa, balik lagi Nabi Muhammad. Akhirnya dikurangi dari 50, dibuang 0 semua, tinggal 5 waktu. Ketemu dengan Rasulullah ketemu lagi akhirnya dengan Nabi Musa. Berapa waktu sudah sisa? Kembali lagi, nggak sanggup nanti umatmu untuk 5 waktu. Nggak berani lagi saya. Malu kali saya ketemu dengan Allah. Udah 50, dikurang, tinggal 5. Nggak berani lagi saya ketemu dengan Allah, minta kurang lagi sampai kurang daripada 5. Oh kalau begitu ya sudah. Kembali Nabi Musa udah ya ikhlas, pulang Nabi Muhammad. Sampailah malam itu dari Baitul Maqdis sampai ke kota Nabi Muhammad, ke rumahnya kembali. Nah, disitulah di sejarah-sejarah Rasulullah menerima sholat sehari semalam 5 waktu di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan malam Isra Mi'raj, Rasulullah menerima sholat yang wajib kepada umat Islam sehari semalam 5 waktu. Apa saja sholatnya? Coba Abang Aziz. Pertama, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, itulah sholat yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan sekarang ini. Kita ini kan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak Nabi Muhammad diutuskan menjadi Nabi akhir zaman sampai hari kiamat besok, sampai hari kemudian tetap iman kita tidak boleh goyah, tidak boleh berubah, tetap teguh dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Singkat mengenai Isra Mi'raj pada hari ini yang sudah Ibu ceritakan pada anak-anak, semoga anak-anak mendapat berkah dan tambah ilmu. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.